Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi dengan Ustazah Sarah. Hari ini akan menerangkan tentang bahasa Arab. Kemarin tentang apa teman-teman? Ya, kemarin tentang istima. Nah, hari ini tentang mufradat. Nah, sebelumnya kita Ustazah Sarah akan menginformasikan tentang temanya terlebih dahulu. Nah, itu temanya. Temanya tokoh dan penemuan. Subtemanya ayo menjadi penemu. Lagu temanya ayo menjadi penemu. Nadanya gembira berkumpul. Nah, kita nyanyikan bersama-sama lagunya ya. 1, 2, 3. Ayo kawan semua, marilah menjadi seorang penemu dengan tetap berlandaskan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mulai dari eksperimen untuk menguji temuan kita. Walau gagal, tak mengapa, tetap sabar dan terus lakukan saja. Nah, sekian. Nah, selanjutnya adalah tentang penemu. Penemu adalah orang yang menemukan suatu alat atau sesuatu yang belum orang ketahui sebelumnya. Contohnya seperti B.J. Habibie yang menemukan pesawat N250. Lalu sedangkan penemuan adalah proses menemukan. Manfaat penemuan adalah penemuan besar yang merubah dunia dan menggeser zaman kuno ke zaman yang lebih modern dan lebih maju. Contohnya sekarang banyak sekali benda-benda yang ditemukan, seperti misalnya mobil lipat atau apalagi handphone yang bisa dilihat transparan dan lain-lain. Langkah-langkah menjadi penemu atau ilmuwan. Mengetahui kualifikasi ilmuwan yang baik. Nah, jadi cintailah sains atau ilmu pengetahuan. Nah, seperti yang ada dalam Al-Quran. Di sana sudah banyak sekali tentang ilmu pengetahuan dan eksplorasi ilmiah. Hal ini bisa dianggap sebagai langkah yang paling penting sebab cinta kepada sains akan memberikan Anda atau kamu motivasi untuk melakukan penelitian, belajar, dan mengembangkan ide-ide yang ada dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Contohnya membuat robot, misalnya membantu manusia untuk membuat sesuatu. Nah, lalu lakukan eksperimen dengan ide-ide baru. Hasil penelitian ilmiah yang penting bisa diperoleh dari kerja keras dan kebaikan atau lebih jelasnya keberuntungan. Nah, jadi misalnya teknologi penemuan virus, nah, seperti itu, atau cara misalnya melihat ada boraks atau makanan bahan kimia ada dalam makanan menggunakan hanya menggunakan tusuk gigi, nah misalnya. Lalu bersabarlah dan perhatikan hal-hal yang detail. Nah, ilmuwan yang baik akan menerima apapun hasil kerja mereka dan tidak berusaha memaksakan hasil percobaan mereka dengan membentuk opini atau teori yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, selanjutnya, bersiaplah menghadapi kegagalan. Nah, jadi walaupun kita misal sudah mencoba untuk menemukan sesuatu, kita harus siap untuk gagal. Contohnya Albert Einstein, dia kan penemu bola lampu. Nah, itu Thomas Alva Edison dan yang lainnya. Nah,
mereka gagal berkali-kali, ribuan kali, bahkan jutaan, tapi mereka berhasil menemukan benda yang dipakai hingga sekarang. Meskipun kita menganggap bahwa seorang ilmuwan haruslah seorang yang brilian, pintar dalam matematika, dan sangat teliti, salah satu keahlian yang paling penting untuk menjadi ilmuwan yang baik adalah kesiapan menghadapi kegagalan dan memiliki akhlak yang baik tentunya. Lalu, mengembangkan kemampuan ilmiahmu. Lalu, tunjukkan ide-ide tentang diri sendiri agar bisa mengeluarkan ide-ide yang terkait dengan proyek. Selanjutnya, lakukan kolaborasi atau meminta bantuan orang lain untuk bekerja sama, untuk mencari ide, mencari gagasan. Lalu, selain itu, tentukan tujuannya, mencari apa. Lalu, latih keterampilan dalam menulis dan membaca. Berlatih untuk menulis dan membaca hal-hal yang bersifat ilmiah, misalnya mencari lokasi yang tenang untuk berpikir. Lalu, tingkatkan keterampilan kita dalam melakukan presentasi. Public speaking penting teman-teman. Berbicara di depan umum, di depan orang banyak, agar topiknya menarik dan tidak membosankan, dan orang lain tertarik dengan apa yang kita temukan. Lalu, jagalah keseimbangan antara kerja keras dan istirahat. Meskipun kerja keras sangat dibutuhkan, ilmuwan yang baik berusaha untuk menjaga keseimbangan secara profesional dalam kehidupan pribadimu. Setelah ini kita pelajari tentang mufrodat. Apa itu mufrodat? Mufrodat adalah kosakata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu mufrodat atau al-mufrodat. Yakni sekumpulan kata yang mempunyai makna ataupun arti dalam suatu bahasa. Karena mufrodat dari bahasa Arab, sebab itu adalah kosakata dalam bahasa Arab yang memiliki makna. Selanjutnya, di sini ada mufrodat. Mufrodat tadi kan artinya kosakata. Lalu ada ma'anaha. Ma'anaha artinya terjemahannya. Rokmu artinya nomor. Di sini al-wajibul manzili. Al-wajibul manzili artinya pekerjaan rumah. Lalu so'bun, ja itu bisa diartikan atau bisa atau koma atau strip. Di so'bun, si'abun artinya sulit. Syahlun, ja syahulun mudah. Lalu makna, ma'anun arti. Firashun, farosh, faroshun tempat tidur. Ini kurang domah tain. Lalu komusun, ja kawamisu artinya kamus. Selanjutnya, basiru dengan senang hati. Basiru. Khoto'a, yakhto'u. Ini lupa memakai hamzah kasroh. Khoto'a, yakhto'u salah. Sa'ala, yas'alu bertanya. Tolaba, yatlubu mencari. Istato'a, yastati'u mampu. Fahima, yafhamu. Ini kurang mati ya. Fahima, yafhamu mengerti. Lalu faroha, yafrahu. Fataha, yaftahu. Faroha, yafrahu artinya bergembira. Fataha, yaftahu membuka.
Dianya bisa diartikan dia, faroha gembira, yafahu imbuhan bergembira, fataha buka, yaftahu membuka, qada yaqdi menyelesaikan, wajada yajidu menemukan, ajaba yujibu menjawab, arafa ya'rifu mengetahui. Selanjutnya allama yu'allimu mengajar, atau yu'ti memberi. Nah, selanjutnya proyek. Proyeknya teman-teman isi proyek tersebut dengan kosakata yang telah diinformasikan Ustazah tadi di slide sebelumnya. Al-wajibu al-manzili tadi artinya apa? Tulis bahasa Arabnya di buku tulis masing-masing, buku tulis bahasa Arab, lalu tulis artinya. Selanjutnya nomornya 1 sampai 20. Kesimpulannya, mufrodat itu berasal dari bahasa Arab. Mufrodat adalah kosakata atau arti dari kosakata Arab, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, sehingga memiliki makna. Hikmahnya, dalam mempelajari bahasa Arab, dapat mengetahui beberapa kosakata dari bahasa Arab dari segi kepenulisan dan cara membaca kosakata tersebut dengan baik. Lalu dapat menambah ilmu pengetahuan dari segi kebahasaan, terutama bahasa Arab. Dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dalam pengucapan bahasa Arab. Selanjutnya kata-kata mutiara. Manusia akan terus belajar sepanjang hayatnya, entah itu dunia ataupun akhirat. Yang dibawa ke alam barzah atau alam kubur adalah ilmu yang bermanfaat dan mau memanfaatkannya dengan positif atau dengan baik. Nah, jadi percuma orang tanpa mempunyai ilmu tapi memiliki pemikiran untuk berbuat jahat. Nah, lalu sebaik-baik manusia adalah yang memiliki ilmu pengetahuan yang disertai akhlak baik. Utlubul ilma walau bisin, artinya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sekian dari Ustazah Sarah. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pastikan teman-teman pelajari kembali apa yang tadi Ustazah sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.